Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Apakah suaraku terdengar? Ya, selamat Sudah, Kak. siang. Terdengar, Kak. Oke, gimana? Siap ya untuk presentasi hari ini? Jangan tegang ya teman-teman, relax aja, oke? Oke, selamat siang kepada rekan-rekan perusahaan dari Surfright International, rekan Ngalup Creative Network, rekan Brave Factor, rekan Indica Foundation, lalu rekan Home Credit, rekan campaign.id, dan terakhir kepada rekan Nika. Halo semuanya, apakah perwakilan PIC perusahaan yang aku bacakan sudah hadir semua? Ya, sudah terwakilkan Pak dari Survei. Oh, oke, baik. Hari ini jadwalnya presentasi tugas kelompok dari teman-teman semuanya ya. Yang pertama ada kelompok 2 untuk tugas kelompok dari Survei Internasional, lalu setelah nanti presentasi selesai, nanti langsung ke kelompok 4. Kelompok 4 ada Ngalup Creative Network. Setelah itu teman-teman harap diperhatikan ya, biar nanti langsung presentasi selesai, langsung nanti dipersiapkan ya. Ada kelompok 2, ada kelompok 4, lalu yang ketiga maju kelompok 6, setelah nomor 4 ada kelompok 3, setelah itu dari kelompok 3 ada maju kelompok 7, setelah itu ada kelompok 5, dan terakhir kelompok 1 dari kelompok 8. Masing-masing per kelompok nanti diwaktukan satu kelompok 15 menit, nanti sekiranya akan melebihi waktu 15 menit nanti akan di-cut oleh panitianya ya teman-teman. Jadi di setiap persen harus diperhatikan waktunya. Oke, kita mulai saja. Dari kelompok 2, apakah teman-teman sudah hadir semua? Apakah sudah siap? Insya Nanti Allah sudah, Kak. tugasnya akan dibantu oleh panitia, yaitu Kak Yogi, untuk presentasi tugasnya. Baik, untuk suara saya sudah kedengeran ya? Sudah. Dengar dengan Untuk jelas, kelompok 2, apakah sudah? Mas Rahmat. Oke, ya, sudah siap. Dikasih tahu aja kalau udah bisa mulai. Oke, waktunya 15 menit dimulai untuk dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramaditya Adikara, mewakili kelompok 2 untuk presentasi dari tim konten. Nanti untuk tim desain akan diwakili oleh Kak Bella. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, juga kepada rekan-rekan dari Survei Internasional. Ada beberapa poin yang menjadi landasan kami dalam membuat konten. Ini karena memang secara teks tidak, atau secara tekstual tidak terlalu banyak, sehingga konten juga tidak terlalu banyak. Namun begitu kami tetap mematuhi yang sudah diberikan di brief ya. Jadi ada beberapa poin yang melatar belakangi. Yang pertama itu adalah tentang Hari Pangan Sedunia, kemudian penggunaan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, dan juga konten yang berhubungan dengan KIE atau yang memiliki unsur edukatif. Yang pertama adalah mengenai konten teka-teki siang. Jadi kami memilih itu isinya adalah jenis-jenis makanan yang ada di dunia. Jadi jenis makanan yang terkenal. Tujuannya adalah supaya relevan dengan topik Hari Pangan Sedunia. Jadi untuk yang mengonsumsi konten juga bisa sekaligus berkenalan dengan beberapa contoh makanan yang terkenal di dunia. Kemudian berikutnya adalah infografis. Ini kami membahas tentang penyakit stunting atau kondisi stunting. Nah, karena memang untuk konten lebih banyak dikonsumsi oleh warga desa atau orang-orang terpencil, maka kami memutuskan untuk menggunakan bahasa yang sederhana. Namun demikian cukup padat dan mudah dimengerti. Jadi langsung ke permasalahan ya, ini diberikan statement. Kemudian langsung contoh-contoh untuk masalahnya itu, poin-poinnya, penyebabnya apa. Nah, kemudian ada juga konten yang berhubungan dengan poster, pembuatan poster, baik itu untuk bahan webinar. Di sini kami bikin singkat aja, jadi langsung ke permasalahan, kemudian solusi apa yang bisa didapatkan dalam seminarnya. Lalu ada juga poster selebaran untuk di
puskesmas. Jadi ini pun kami menggunakan pendekatan yang sama, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana namun mudah dimengerti oleh kebanyakan masyarakat. Kami menggunakan bahasa Indonesia, belum berani untuk terlalu mengulik bahasa daerah karena memang pengetahuan yang masih sedikit, dan memang karena di dalam brief itu penegasannya bahasa Indonesia, maka itu yang kami gunakan. Demikian untuk presentasi dari tim konten. Selanjutnya saya serahkan corong ke Mbak Bella untuk presentasi tim desain. Terima kasih. Terima kasih. Baik, langsung saja. Apakah slide-nya bisa mulai dari awal? Baik, terima kasih semuanya. Di sini saya akan mewakili tim desain dari kelompok 2. Kami terdiri dari 3 orang, di mana masing-masing orang menggunakan atau mengerjakan 2 desain. Untuk format font dan juga format pemilihan warna, itu kami sesuaikan pada brief. Selanjutnya, ini yang pertama ada desain kuis. Desain kuis dibuat oleh rekan kami, yaitu Fatzaifa Samudra. Desain kuis ini dibuat dengan format vektor. Baik, bisa diarahkan ke slide berikutnya. Di slide ini terdapat jawaban dari desain kuis. Selanjutnya, Kak. Baik, di sini ada desain infografis. Desain infografis adalah desain yang dibuat oleh saya. Bisa kita lihat pada desain ini memuat banyak format tulisan. Maka dari itu, elemen yang saya berikan itu hanya sedikit agar komposisi terasa pas. Oke, berikutnya. Berikutnya ada desain quote. Desain quote ini dibuat oleh rekan kami bernama David Manuel. Desain quote ini juga dibuat simple minimalis agar dapat fokus dan menyangsar pada target audiens. Berikutnya ada desain poster hari pangan. Desain poster hari pangan dibuat oleh rekan kami yaitu Fatzaifa Samudra. Desain ini dibuat dengan konsep plus earth food minimalis. Berikutnya ada desain template webinar. Desain ini dibuat oleh saya. Desain ini bisa kita lihat memadukan beberapa unsur warna yang senada agar dia tidak terkesan monoton. Baik, selanjutnya ada desain poster. Desain ini dibuat oleh rekan kami, yaitu David Immanuel. Desain ini juga dibuat dengan minimalis karena menyesuaikan dengan target audiens yang akan dituju. Baik, berikutnya. Berikutnya itu slide terakhir yang berisi tentang rincian dari pengerjaan tugas-tugas kami. Baik, demikian itu saja presentasi dari tim kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Halo, Kak. Oke, terima kasih pada kelompok 2. Kita persilakan ke Survey Internasional. Apa ada feedback, Kak Calvin? Oke. Halo teman-teman dari kelompok 2. Bagaimana kabarnya? Pasti semangat ya Baik, hari Kak ini. Calvin. Oke, Baik, Kak siap. Calvin. Ya, sebelumnya kita sangat senang ya. Kemarin kita diskusi dengan Mbak Kezia yang juga dari content writer, tapi Mbak Kezia tidak bisa ikut untuk meeting diskusi pada hari ini. Ya, jadi kita sangat senang di mana semua informasi yang kita berikan sebelumnya untuk teman-teman bisa kembangkan konten untuk di sosial media dan juga terkait dengan brand itu juga sudah sangat memenuhi ya, maksudnya sudah mengikuti dengan brief yang kita berikan. Ya, dari beberapa konten dan desain yang teman-teman kerjakan ada sedikit perlu penyesuaian untuk kita di Survive. Jadi semua desain itu dan konten itu sudah sangat tepat sekali, sudah sangat bagus sekali. Tinggal perlu penyesuaian kembali. Nah, mungkin ada beberapa feedback dari kami bisa dibantu dengan bahan presentasinya untuk bisa disampaikan. Ya, bahan presentasinya bisa dimunculkan kembali. Oke, mungkin kita akan masuk ke desain pertama.
Ya, jadi teman-teman untuk membuat suatu desain itu perlu kerjasama antara tim konten dan juga tim desainnya. Pertama untuk kuis ini kita sangat apresiasi dengan teman-teman ini membuat satu warna baru untuk konten kita di sosial media di Facebook. Di mana sebelumnya untuk teka-teki silang ini memang sangat jarang sekali kita keluarkan. Jadi harapannya nanti bisa kita gunakan untuk konten kita di Facebook Survey Indonesia. Mungkin beberapa feed input. Yang pertama itu adalah terkait dengan brand ya teman-teman. Memang untuk brand terkait dengan palet warna ini sudah sesuai dengan yang brief kita, dengan brief yang sudah kita berikan. Nah, tinggal karena teka-teki ini akan dikeluarkan atau dipublish oleh Survey, maka kita perlu brand Survey atau logo Survey. Nah, mungkin dari teman-teman bisa menempatkan logo Survey itu pada area yang lebih menonjol. Nah, di sini kita melihat ada logo Survey itu pada bagian bawah. Jadi itu bisa dipindahkan pada pojok bagian atas sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi nanti logonya bisa dibuat secara proporsional. Nah, yang kedua, untuk kontennya sendiri sangat baik sekali ya. Ini sesuai dengan tema yang kita angkat itu Hari Pangan Sedunia. Mungkin ini bisa kita sesuaikan lagi teman-teman. Kita lebih fokuskan ke lokasi programnya kita. Ya memang temanya adalah Hari Pangan Sedunia. Tapi untuk lebih detail, lebih terfokus, kita fokuskan pada daerah lokal ya. Contohnya apa yang menjadi makanan khas dari daerah Sumba Barat gitu, atau makanan khas dari Bima, dari Mentawai, dan juga dari Nias. Nah, itu mungkin beberapa input dari teman-teman tim media dan komunikasi. Dan yang kedua terkait dengan desain, secara desain sudah sangat bagus. Mungkin perlu penyusunan lagi terkait dengan ini ya, terkait dengan prinsip dan elemen dasar dalam desain grafis. Teman-teman bisa mengelompokkan mungkin pada sebelah bagian kiri itu kotak-kotak yang perlu diisi nanti oleh penjawab kuis, dan di bagian sebelah kanan mungkin dibuat rata kiri atau rata kanan sehingga ini lebih rapi untuk melihatnya. Ini kan posisinya rata tengah ya teman-teman, sedangkan pada bagian sebelah kiri ini bisa dikatakan sebagai rata kiri untuk masing-masing elemen, jadi kurang proporsional atau sedikit kurang rapi. Nah, selanjutnya untuk desain berikut, mohon dibantu. Ayo Gi, next slide. Oke, untuk konten ini sangat menarik juga, ini terkait dengan kesehatan ya teman-teman. Ya, terkait dengan stunting. Benar, ini teman-teman menjelaskan apa itu stunting dan juga salah satu penyebab stunting. Nah, untuk di desain grafis, mungkin kita bisa lebih merapikan untuk layout dan juga memangkas beberapa kalimat-kalimat. Nah, teman-teman bisa membuat grafis. Jadi contohnya stunting adalah kondisi kekurangan gizi pada balita. Jadi itu bisa di-highlight, kemudian meringkas apa yang penyebab stunting gitu. Jadi kita hanya menampilkan beberapa informasi penting atau kata-kata kunci pada infografis. Nah, mungkin ada baiknya juga kita buat dalam bulletin point ya teman-teman, seperti pada bagian bawah. Ini cara mencegah stunting. Nah, cara mencegah stunting ini merupakan satu informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini perlu kita highlight. Mungkin kita bisa membuat text box atau warna yang berbeda. Jadi ketika audiens melihat infografis ini, mata mereka akan tertuju pada cara mencegah stunting, merupakan informasi penting untuk dilihat. Nah, kemudian ini terkait dengan prinsip dan elemen dasar.
mungkin kita bisa memperhatikan terkait dengan positif dan negatif space ya teman-teman. Saya melihat pada teks dan juga gambar ini terlalu padat sekarang, terlalu mepet, sehingga ketika audiens melihat desain yang ada, ini terlalu padat dan membuat mata sedikit kurang nyaman untuk dilihat. Nah, kembali lagi untuk posisi logo Surfite, posisi logo Surfite itu memang sudah tepat, ini berada di bagian atas sebelah kiri. Mungkin untuk ukuran logonya bisa sedikit dibesarkan. Nah, selanjutnya teman-teman, karena ini kontennya untuk sosial media Facebook Surfite Indonesia, teman-teman juga harus membuat konsisten. Maaf Ketika teman-teman. membuat logo Surfite juga memerlukan. Kak Calvin kayak suaranya putus-putus, Kak. Kak Calvin, mungkin Ya. sinyal ya teman-teman. Oke. Halo, tadi sampai di mana ya? Saya jelasin tadi, koneksinya lagi kurang bagus. Ya, posternya yang terlalu padat, Kak. Iya, Tulisannya. benar. Nah, jadi ini terlalu padat sekali ya, kita butuh, teman-teman perlu memperhatikan positif dan negatif space gitu. Jadi nanti audiensnya bisa lebih segar untuk melihat infografis yang teman-teman buat. Oke. Ya, next selanjutnya. Ya, ini juga salah satu quote untuk cara mencegah stunting ya pada anak. Oke, teman-teman, untuk kontennya juga sangat menarik ya. Ini langsung quote terkait dengan stunting anak. Terkait dengan desain grafis, kalau teman-teman perhatikan, yang menjadi fokus utama kita pada saat pertama kita lihat ini adalah gambar, teman-teman. Ini fokus pada gambar anak yang sedang bermain di sungai, yang sedang menangkap atau memancing ikan. Nah, sedangkan informasi yang kita tampilkan adalah quote terkait dengan pencegahan stunting. Nah, mungkin ini terkait dengan proporsional antara teks dan juga gambar perlu disesuaikan kembali. Mungkin gambarnya ukurannya lebih diperkecil, kemudian untuk teksnya sedikit lebih diperbesar, dan dibuat rata kiri atau rata tengah gitu. Dan kemudian juga untuk logo Surfite, supaya ada keseimbangan, ini kan terlalu berat ke sebelah kiri, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa buat logo Surfite itu di bagian tengah. Jadi kita bisa lihat adanya keseimbangan antara logo, kemudian code-nya dalam bentuk teks, dan juga gambar. Nah, mungkin teman-teman bisa gunakan gambar yang terkait dengan stunting ya pada anak. Jadi kita bisa menunjukkan gambar anak yang sedang mengalami stunting, yang perutnya buncit atau badannya kurus. Jadi nanti antara gambar dan juga code itu dia sinergi ya, searah gitu. Jadi orang-orang tidak akan bingung. Ya, selanjutnya next. Halo, teman-teman, bisa ya. Nah, ini dari beberapa poster, infografis dan desain yang teman-teman kirimkan. Ini saya menaruh perhatian pada poster yang satu ini, teman-teman. Kenapa? Secara visual ini desainnya sangat simpel, tapi memiliki sinergi gitu, memiliki kekuatan tersendiri. Jadi kita yang melihat, audiens yang melihat itu merasa nyaman, dan informasi yang tersampaikan ke kita juga lebih mudah dimengerti dan lebih mudah didapat. Di mana pada desain kita melihat Selamat Hari Pangan Sedunia, dan kemudian kita melihat ada ilustrasi ini beberapa makanan ya,
ada ikan, kemudian ada pizza, ada permen. Nah, mungkin sedikit catatan untuk teman-teman. Kembali lagi karena survei tadi bekerja pada lokasi terpencil dan spesifik lokasinya adalah Bima, Waktunya Sumba. sudah habis ya, Kak? Ya. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan makanan-makanan lokal ya, teman-teman. Dan untuk logo bisa sedikit lebih diperbesar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Calvin atas feedback-nya. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 4, untuk tugas kelompok dari Ngalup, apakah sudah siap? Kelompok siap. 6 ya, apa 4 ya? 4, Kak. Kelompok 4, Kak, sorry. Kelompok 4. Nanti setelah kelompok 4, baru kelompok 6 ya. Oke, apakah sudah siap untuk presentasinya? Siap, Kak. Oke, presentasinya dimulai dari sekarang untuk dipersilakan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Ngalup. Brandnya namanya ngalup.co. Produknya adalah collaborative network. Dan potensial segmennya itu all gender, laki-laki dan perempuan, antara umur 20-35 yang berdomisili di Malang dan Jakarta, yang bisa fresh grad atau sudah bekerja untuk mencari karir yang lebih lanjut. Kita konten plan-nya itu kita membuat untuk Instagram, ada satu carousel dan 2 single image dan 2 story. Carousel ini kita tentang manfaat co-working space, dan single image-nya tentang meraih pekerjaan impian di startup, dan juga di Paling sebagai partner Ngalup. Lalu untuk satunya tentang PHK massal di startup, dan story-nya story lainnya tentang digital nomad. Berikut adalah gambaran tentang desain dan editorial plan-nya. Next. Ini adalah carousel desainnya. Kita ada 6 gambar. Jadi kita menjabarkan tentang manfaat untuk bekerja di co-working space. Manfaat captionnya menggunakan manfaat yang didapat bekerja dari co-working space. Kira-kira apalagi manfaat lainnya? Yuk komen, kita berharap ada CTA-nya, kita berharap ada engagement untuk para follower komen di carousel ini. Untuk desainnya bisa dijelaskan oleh Mas Fatur Rahman. Ya, terima kasih. Selamat siang. Untuk desain carousel ini saya memakai gradasi linear. Jadi gambar dan tulisan agar lebih jelas. Untuk tulisan sendiri pakai rata tengah. Udah cukup, Pak. Oke. Dan next. Dan ini adalah 2 single image post. Pertama tentang kolaborasi antara di Paling dan Ngalup. Di sini adalah menjelaskan bahwa Ngalup menjadi bagian dari program DOP yang diinisiasi oleh Paling. Dan berikutnya adalah tentang modal bagaimana untuk bekerja di startup. Jadi kita ada penjelasan 5 skill yang bisa untuk modal kita bekerja di startup. Untuk desainnya Mas Fatur. Nah, ini desain dibuat dari rekan kami Fatur Rizal sesuai dengan brief arahan dari Ngalup dengan background abu-abu, pattern seperti itu. Ya, next, Mbak. Next ya, untuk story-nya kita menggunakan apa ya? Ada berita tentang bahwa di dunia startup itu ada PHK massal dari sebuah link berita. Lalu ada sebuah meme yang mengatakan gimana nih, ya Tuhan gimana nih gitu. Dan story satunya lagi tentang kita menggunakan fitur yang ada di
Instagram, yaitu polling antara digital nomad, bagaimana pendapat tentang digital nomad, yes atau no. Desainnya bisa dijelaskan, Mas Pacot? Untuk desain untuk story post menggunakan meme dengan gambar kartun. Yang satunya liburan, seorang wanita yang liburan. Jadi langsung pakai background tanpa ada gradasi maupun efek lainnya. Cuma diberi dengan kotak untuk tulisan teks. Ya, next. Seperti itu. Next. Nah, ini tim kami, kita ada 2 content writer dan ada 3 desain grafis. Kebetulan yang memang untuk kami membagi tugas untuk Ngalup ini, content writer-nya saya, dan desainnya itu Mas Fatur Rahman dan Fatur Rizal. Sedangkan untuk tugas di company lain, Mas Andi dan Mas Hino. Tapi bagaimanapun juga kita tetap selalu cross-check bagaimana untuk desain untuk agar yakin ketika kita mensubmit tugas ini. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih, mohon feedback-nya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Untuk rekan Ngalup, apakah ada feedback? Dipersilakan. Ini bisa langsung feedback berarti ya, Mbak Sri ya? Boleh, Kak, boleh. Oke, mungkin boleh coba next. So far sih mungkin pertama aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman kelompok 4 ini sudah bagus gitu mengerjakannya. Mungkin boleh di next, ada beberapa hal sih yang mungkin bisa aku beri sedikit masukan gitu. Nah, secara kontennya sendiri sudah mengikuti standar GSM atau grafik standar manualnya Ngalup ya. Mungkin boleh di slide sampai yang ada konten desainnya. Lagi, coba sekali lagi. Nah, oke, mungkin dari sini ya, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sebelumnya memang aku dulu sempat pernah jadi kreatif designer di Ngalup gitu ya. Ini dari ininya sendiri, tampilannya sendiri itu udah luar nih kalau Ngalup banget gitu. Cuman mungkin yang bisa diinikan adalah beberapa proporsi untuk tulisan, proporsi untuk kalau misalkan tahu margin gitu ya, atau kalau di desain namanya white lines untuk apa ya, border samping-sampingnya itu bisa lebih diperhatikan gitu. Jadi nanti apa secara logo itu nggak yang terlalu mepet ke atas atau mepet ke samping gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada kegesernya sedikit waktu posting atau kepotong sedikit waktu posting itu nggak akan berpengaruh gitu. Jadi white lines-nya bisa lebih diperhatikan. Terus mungkin dari sisi apa namanya penggunaan logo secara GSM gitu ya teman-teman. Misalkan di sini kan masih ada kayak logonya Divalin sama Adobe ini apa namanya belakangnya masih ada kayak basic shape-nya yang dikasih apa namanya itu bayangan gitu ya. Itu mungkin juga bisa di-flatkan saja jadi nggak ada ketimpangan antara logo partners dan logo kita. Karena memang kalau misalkan kita berpartner sih biasanya ya kita setara, kita sama-sama kerjasama untuk mewujudkan satu yang mau kita inginkan gitu. Terus habis itu juga mungkin dari sisi keterbacaan nih teman-teman gitu. Nah kalau dari sisi keterbacaan teman-teman bisa nih kalau misalkan yang ada di sebelah kanan gitu ya teman-teman yang kuasai 5 skill ini kalau mau diterima kerja di startup. Nah itu orang logikanya adalah orang kalau misalkan mau membaca akan membaca paling besar dulu, tulisan yang paling besar. Padahal highlight-nya adalah kuasai 5 skill itu dulu. Jadi ketika mereka tertarik dengan itu, mereka akan baca yang bawah. Jadi dari sisi keterbacaan itu bisa misalkan di judulnya itu bisa lebih diperbesar dan nanti yang di bawahnya itu bisa diperkecil aja apa karena memang apa namanya highlight-nya ada di judulnya itu. Gitu teman-teman. Terus penggunaan juga ini mungkin kalau di yang sebelah kiri Ngalup itu dan kolaborasi Ngalup.co dengan Dope by Divalin itu boleh banget untuk tulisannya disesuaikan dengan GSM standarnya Ngalup gitu. Jadi nanti apa namanya tidak ada ketimpangan antara satu desain dengan desain yang lainnya. Jadi benar-benar rapi dengan sesuai standar. Terus juga ini kan juga digradasi ya.
Nah, kalau misalkan coba aku lihat nih gradasinya itu yang di bawah transparan terus menuju tengah itu agak sedikit berwarna abu-abu dan ke atas kan putih terang. Nah, itu bisa banget kalau misalkan gradasinya hanya satu warna aja. Jadi transparan menuju putih atau transparan menuju abu-abu saja. Gitu. Jadi tidak terkesan ada 3 layer warna yang masuk di dalam satu pixel. Oke, mungkin boleh di next yang untuk story ya. Oh ya ini. Oke, nah teman-teman itu. Nah, mungkin kalau misalkan ini kan bagus nih sebenarnya kalau misalkan sudah ada semacam meme gitu ya, skateboard gitu. Nah, tapi mungkin yang bisa diperhatikan adalah teman-teman mungkin bagus nih meme ini. Teman-teman tapi tetap bisa menggunakan background yang berwarna terang gitu ya sesuai dengan grafik standar manualnya seperti apa. Nanti gambar skateboardnya itu sama rumahnya itu di crop aja tanpa latar belakang kayak gitu. Nanti disusun baru dijadikan meme lagi gitu teman-teman. Jadi tidak menghilangkan apa ya unsur yang ada di BSM-nya gitu. Nah, nanti yang PHK masa di dunia startup kayak gitu itu boleh ditaruh di atasnya gitu dan nanti logonya pun nggak usah menggunakan basic shape gitu. Nah, itu juga sama kayak apa namanya yang di sebelah kanan gitu. Kalau misalkan mau apa namanya ngasih background yang langsung pantai gitu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman memang kesan untuk secara GSM-nya itu nggak terlalu tercapai sih. Tapi so far sih aku sangat senang dengan garapan teman-teman ya karena apa ya ada inisiatif baru untuk bisa ngasih style-style baru. Nah, mungkin juga tadi aku sempat baca nih teman-teman secara penulisan apa segala macam penulisannya sudah sangat luwes ya menurutku jadinya itu nggak terkesan kaku gitu karena memang kalau misalkan di dunia startup gitu ya kita suka banget nih maksudnya ngobrol secara santai tapi insightful jadi secara penulisan sudah bagus banget terkesan nggak kaku gitu ya jadinya orang itu pun merasa kalau membaca itu nggak digurui jadi lebih ke sharing. Mungkin itu aja dari aku untuk kelompok 4 ya ini ya. Iya. Thank you. Terima kasih, Terima Kak. kasih Terima ya Kak kasih. Uki atas feedback-nya. Selanjutnya untuk kelompok 6, tugas kelompok dari Befraktor. Apakah sudah ready untuk tugasnya? Oke. Untuk presentasi dimulai dari sekarang ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Frida. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang, saya Rian Winardi mewakili kelompok 6 khususnya dalam tim desain. Tim konten maaf. Oh desain sih ya. Tim konten ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami yang mengerjakan project Befraktor Together Kit. Oke, kelompok kami terdiri dari Kak Luki Bahtiar, saya sendiri Rian Winardi, Kak Galuh, kemudian Kak Bag dan Kak Nisa, Kak Nisa Eka sebagai tim desain. Untuk maaf, untuk postingan pertama kita mulai di Carousel 1 ya. Carousel 1 ini kita mengangkat dalam sisi aspek konten kita mengangkat tentang tips atau gimana menstructure web konten itu. Jadi dari gambar 1 sampai gambar 10. Gambar 1 tentunya salah satunya adalah logo dari Befraktor. Kemudian dari semua ini kita lebih menjelaskan bagaimana tips untuk bisa mengelola web konten dengan baik dan akhirnya diselingi dengan promosi Gather Kit itu sendiri. Kemudian di Carousel 2 cepat saja kita sebentar agak sedikit nge-lag. Oke, Carousel 2 ada 5 image. Di sini juga kita lebih condong ke tips ya untuk bagaimana menstruktur. Sebentar Kak Rian, Kak Yogi. Ya. Kak Yogi bisa scroll ke bawah nggak? Oke. Carousel 2. Carousel 2 ya Kak Rian tadi ya? Carousel 2 betul Kak Suri. Kurang ke bawah nih kayaknya internetnya Kak Yogi nge-lag ya.
Itu tab-tabnya ditutup aja Kak Yogi biar internetnya. Oke, Carousel 2. Ini ya, Carousel 2 ya Kak Yogi ya. Carousel 2. Oke, yaudah lanjut Kak Rian. Oke, thank you Kak Suri. Kita lanjut. Untuk Carousel 2 kita lebih ngangkat ke atau menargetkan kepada teman-teman freelancer, karena bagaimana ini kan kita menyasar atau mentargetkan memanage untuk GatherKit memanage web asset ya yang biasa digunakan sama teman-teman freelancer. Kemudian lanjut ke postingan single image. Postingan ketiga ini kita ngebahas tentang lifestyle, bagaimana kalau misalnya pekerja menggunakan jasa web content management itu bisa lebih santai dan bisa lebih menikmati hidup gitu. Kemudian di Reels kami mengangkat tema World Mental Health Day yang jatuh di bulan ini ya, di awal Oktober ini, yang juga sebenarnya correlated sama bagaimana stresnya pekerja bekerja di kantor atau di pekerjaan apapun yang membutuhkan, akhirnya kita arahkan lebih ke membutuhkan web content manager gitu. Dan story juga simple, kami lebih menonjolkan prestasinya atau yang bisa dibanggakan dari GatherKit, yaitu the best web SaaS atau service as a service gitu kan, yang kami tonjolkan untuk sebagai promosi dan pilarnya di sini produk gitu. Mungkin saya lanjutkan ke Kak Nisa untuk menjelaskan tentang desain. Terima kasih. Kalau Kak Nisa kesusahan mungkin Kak Bagus ya bisa handle Kak Bagus. Nggak apa-apa dibantu sama penerjemah bahasa isyarat. Oke, siap Kak Suri. Suaranya nggak keluar Kak Kak Khairunisa. Khairunisa kayaknya suaranya. Nggak ada suara Kak Khairunisa, sementara waktu terus berjalan. Desain aja, Kak Khairunisa bisa bahasa Kalau isyarat. desainnya saya saja yang mewakili. Desain dibuat minimalis untuk GatherKit ini karena brand komunikasinya ramah, colorful, dan minimalis. Untuk warna, saya menyesuaikan dengan tone yang sudah dikasih dan sesuai dengan brief. Serta font yang digunakan itu menggunakan font sesuai dengan brief. Tujuannya agar tampilan menjadi profesional, mudah, dan jelas gitu. Value yang diberikan memiliki integritas dan berfokus pada kualitas. Terima kasih. Halo. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Untuk PIC dari perusahaan Prefaktor, apakah ada feedback? Ya, halo, selamat siang. Siang, Kak. Oke. Ya, ini terima kasih sudah dibuat desainnya ya. Udah sesuai dengan arahan yang kita berikan. Buat kami sih ini udah close lah ya dengan yang dengan desain yang kita udah bikin selama ini. Good job buat teman-teman semua. Lalu mungkin ada sedikit yang perlu saya tambahin, itu tadi kayaknya ada yang warna orange ya, gambarnya itu. Kayaknya single post ya, di feed kalau nggak salah. Yang postingan tuh Kak? Iya.
di single image kalau nggak salah di bawah Betul. Pak Yogi. Nah, ini dia. Nah, Nah, ini perlu di-note sedikit. Kalau bisa ke depannya jangan mempergunakan all caps ya. Karena itu terkesan seperti teriak. Jadi tulisannya tulisan biasa aja. Itu sih kalau dari saya. Iya. Ya mungkin sisanya lebih banyak kayak dipertajam untuk di kontennya sih ya. Dan itu mungkin kita bisa latih sambil jalan seperti itu. Ya ini aja sih kalau dari kita dari Prefaktor, semua masalah Oke. desainnya udah oke. Baik, terima kasih Kak Kris atas terima kasih feedback-nya. Kak. Selanjutnya untuk kelompok 3, apakah sudah siap untuk mempresentasikan tugas kelompoknya? Siap, Kak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, selamat. Oke. Ditunggu. Presentasinya masih belum. Oke. Untuk presentasinya dipersilakan ya, Kak. Oke, baik. Halo, selamat siang. Saya dari kelompok 3, mewakili teman-teman dari tim desain ada Muhammad Fauzan, ada Muhammad Afdal, ada Kak Muhammad Rizky, dan juga ada Kak Oki Hidayah. Sedangkan dari tim konten ada Kak Muhammad Fauzan dan saya sendiri Rifka Aprilia. Dari tugas yang diberikan oleh Nika Foundation, kami membuat 3 konten yang merujuk kepada Instagram dari toleransi.id. Untuk konten yang pertama, yang berupa single image, kami mengambil tema tentang 4 hal yang termasuk dari ableist. Ableist itu merupakan perilaku atau prasangka sosial yang kerap disematkan kepada penyandang disabilitas. Kenapa kami memilih tema tersebut? Karena terkadang secara tidak sadar masyarakat kerap melakukan perilaku ableist tersebut. Jadi kami ingin memberikan edukasi bahwa berikut adalah hal-hal yang bisa termasuk dalam ableist. Lalu untuk yang konten kedua berupa karusel, kami mengambil topik tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa meminimalisir stigma terhadap orang-orang dengan gangguan kesehatan mental. Bentar, Kenapa Kak kami Rifka. memilih? Ya. Ini slide-nya belum bergeser, Kak Yogi. Oh ya, baik. Kak Rifka, present yang karusel, yang image konten kedua yang karusel, Kak. Karusel kedua, Kak Yogi. Oke, lanjut aja Kak Rifka. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi topik konten kedua ini adalah tentang meminimalisir stigma terhadap orang-orang dengan gangguan kesehatan mental. Kenapa kami milih topik ini? Karena terkadang orang dengan gangguan kesehatan mental kerap kali diberikan stigma atau cap negatif gitu. Padahal kesehatan mental sejatinya adalah semua kesehatan mental sejatinya adalah sebenarnya dekat sekali dengan kita gitu. Jadi kami ingin memberikan edukasi tentang dan juga menghimbau dan mengajak masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap teman-teman dengan gangguan kesehatan mental. Lalu untuk konten yang ketiga yaitu berupa single image. Berbeda dengan 2 konten sebelumnya di mana kami mengambil topik tentang disabilitas, konten yang ketiga lebih general di mana kami mengambil topik tentang perbedaan yang ada di tengah masyarakat, bagaimana caranya menjadikan perbedaan tersebut sebagai aset untuk memelihara toleransi. Jadi kami mengambil filosofi rendang di mana rendang itu terbuat dari bahan-bahan yang mencerminkan adanya toleransi di mana di masyarakat Minangkabau itu banyak sekali unsur-unsur masyarakat di dalamnya dengan perbedaan suku, perbedaan adat istiadat dan kebiasaan, namun mereka tetap dapat hidup rukun dengan menebar nilai toleransi. Sehingga kami berharap dari konten ini masyarakat dapat mengambil nilai dari filosofi rendang tersebut. Baik, selanjutnya untuk penjelasan dari image konten akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Afdal. Silahkan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Afdal dari tim desain di kelompok 3.
Saya akan menjelaskan tentang konten desain yang pertama dari perusahaan Indika. Tolong ditunjukkan yang pertama, konten yang pertama. Mohon tunggu. Oke, sudah muncul apakah, Kak? Oke, di konten single image. Oh, oke. Ini tentang toleransi. Dari desain itu warna biru dan kuning. Itu mengikuti brief atau aturan dari perusahaan. Lalu untuk ilustrasi gambar, itu seperti orang-orang yang menunjuk disabilitas. Jadi maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu ada stigma buruk, tangan-tangan itu merupakan stigma buruk dari masyarakat yang menunjuk ke orang yang disabilitas seperti itu. Lalu yang kedua, top carousel, konten yang kedua. Oke. Instagram carousel ini desainnya orang yang ilustrasi orang yang seperti pusing ya. Jadi itu mengisyaratkan orang yang mempunyai masalah situ. Oke, jadi mungkin bisa langsung fokus ke kalimat yang ada di konten itu. Jadi ada yang ditebalkan di situ tuh adalah inti, jadi spotlight dari maksudnya itu apa. Lalu yang selanjutnya itu ada penggunaan icon-icon, itu berhubungan dengan informasi yang kalimat-kalimat yang ditunjukkan pada konten. Oke, selanjutnya yang ketiga, konten yang ketiga. Jadi menggunakan masakan dari Padang. Secara visual yang ditunjukkan itu adalah rendang. Jadi kita juga di situ menunjukkan adanya budaya Padang di situ. Dan makanannya apa khasnya? Rendang. Itu berhubungan dengan teksnya yang ditampilkan pada konten. Jadi kami juga menyesuaikan dengan warna, background-nya kami sesuaikan dengan warna-warna dari masakan rendang itu sendiri. Jadi dari ketiga konten itu kami sudah mengikuti arahan brief dari perusahaan. Lalu bacaannya Oke. Jadi untuk yang kedua kami desainnya simple. Jadi orang-orang yang membaca itu lebih mudah memahami. Yang ketiga kami menggunakan sedikit tambahan vektor di situ. Jadi orang-orang yang melihat konten kami itu bisa lebih memahami apa sih informasi yang ada di dalam konten dari konten 1 sampai konten 3 yang tadi. Sudah mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Untuk selanjutnya, apakah dari rekan PIC Brave Factor ada feedback untuk kelompok 3? Bukan Brave Factor. Indika Foundation. Oh, maaf, Indikator Foundation. Indika Foundation, iya, oke. Terima kasih buat teman-teman kelompok 3 yang udah bikin tugasnya. Overall bagus banget gitu. Jadi kalau teman-teman notice ya, di feedback yang pertama itu dari Mas Fikri nggak terlalu banyak feedback. Di kesempatan ini nanti feedbacknya ada 2.
terkait copywriting sama yang terkait graphic design. Mungkin dari copywriting dulu nanti akan disampaikan oleh Alvira. Alvira boleh duluan, Alvira. Oke, boleh, siap Kak Etik. Halo teman-teman semua, terima kasih khususnya untuk kelompok 3, keren banget sih ini desain dan juga konten-konten yang dibawakan ya. Aku mau kasih feedback mungkin satu-satu dari konten yang pertama. Nah, yang pertama ini Ablaze ya, ini kontennya bagus banget dan ini pasti relate sama semua orang gitu ya, karena kadang kita nggak sadar gitu kalau kita punya sikap Ablaze ini. Tapi mungkin di cover itu sebaiknya gunain konten yang bisa bikin orang notice kenapa sih ini penting gitu, kenapa sih ini relate sama kita gitu. Jadi kalau misalnya yang kalian di sini kan 4 bentuk sikap Ablaze, ini kan langsung ke inti gitu ya gitu. Nah itu belum ngajak audiens gitu. Mungkin bisa covernya lebih ke kamu yakin udah toleran, jangan-jangan kamu punya sikap Ablaze gitu. Jadi ketika orang baca itu langsung kayak berasa disenggol gitu, berasa dicolek gitu. Apa bener nih aku udah toleran gitu sih. Kalau ini tuh ketika baca, oke emang bagus gitu kontennya, tapi ada kemungkinan untuk orang skip karena mungkin dia juga nggak tahu apa itu Ablaze gitu. Dan kuncinya sih bikin konten itu 3-8 detik pertama itu orang bisa notice dan bisa penasaran untuk baca di slide-slide berikutnya atau mungkin baca ke caption. Nah, di sini juga untuk kayaknya ada di poin slide 2 dan juga konten kedua dan konten ketiga itu di caption ditulisnya ya boleh ke konten kedua. Nah ini di terakhir caption itu bisa yuk simak caranya pada gambar di atas. Sementara kadang kalau di Instagram itu orang itu akan baca kontennya terlebih dahulu, dia baca konten di slide pertama, kedua, ketiga, baru dia masuk ke caption gitu. Jadi mungkin better ketika di konten desainnya itu dijelasin untuk baca lebih lanjut ke caption gitu. Jadi bukan dari caption ke desain, tapi desain yang ke caption, kayak gitu sih. Penjelasannya udah oke banget dan juga sumbernya juga udah jelas, jadi konten lebih terlihat valid. Untuk konten yang ketiga itu udah bagus banget, aku suka sama desainnya dan juga suka sama isi kontennya, itu udah kayak simple, orang ketika baca terus jadi tahu filosofinya, dan di caption juga bahkan orang diajak untuk mengaplikasikan nilai-nilai toleran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada CTA-nya, ada call to action yang buat kita mengaplikasikan filosofi rendang tersebut. Begitu. Terima kasih dari saya. Mungkin Kak Etik dari desain ya. Thank you Alvira. Aku ke desain konten 3 dulu. Jadi sebenarnya overall tuh bagus. Hanya saja tulisan rendang itu baiknya dimunculin instead of di belakang si makanan rendang itu. Jadi kan orang kalau barangkali dia nggak ngeh ini tuh rendang, jadi bingung gitu kan. Ini apa ya tulisannya? Lebih baik si rendangnya dimunculin, terus mungkin penempatannya bisa ngikutin aja melengkung di bagian mangkok atasnya gitu. Jadi lebih ke tulisannya dimunculin. Untuk yang konten kedua, boleh ke konten kedua. Ini. Jadi kalau misalnya di konten kedua ini lebih baik. Jadi kan ini sebenarnya teman-teman mau ngasih tahu caranya gitu kan. Alangkah lebih baik kalau misalnya 7 cara mengurangi stigma tuh semuanya di bold. Jadi caranya tuh juga di bold sekalian aja gitu. Jadi jangan ditinggal. Atau kalau misalnya alternatif keduanya mengurangi stigma kesehatan mentalnya di bold gitu. Jadi ada 2 alternatif. Terus buat yang slide pendukungnya bisa geser sedikit ke slide selanjutnya. Nah, itu lebih baik icon yang orang pusing itu mungkin bisa dikecilin atau ditaruh di tengah supaya nggak nyaru. Ini kan ibaratnya kayak rata kiri kanan gitu ya. Jadi biar orangnya tuh nggak nyaru. Kalau mau rata kiri nggak apa-apa tuh si gambarnya di sebelah kanan pojok bawah tuh nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibikin selang-seling itu baiknya dia di tengah aja dan agak dikecilin gitu. Terakhir yang konten pertama, boleh ke slide yang awal. Nah, iya. Kontennya bagus banget dan aku suka sense desainnya. Hanya saja di bagian teks yang kayak satu bercanda dan segala macamnya itu mungkin warnanya antara putih dan kuningnya tuh bisa dibikin lebih kontras lagi ya gitu, karena kuning sama putihnya jadi agak nyaru tuh terkait pewarnaan. Sama yang kedua terkait font. Jadi judulnya mungkin bisa agak digedein sedikit karena ukuran font antara judul sama
teks di dalamnya sih nggak terlalu jauh beda. Sama numberingnya mungkin bisa dikeluarin aja di satu tuh di luar dari font kotak kuningnya itu supaya lebih rapi aja. Itu aja sih feedback dari kami tim Indika Foundation. Overall kontennya bagus-bagus dan sesuai dengan konten yang emang kita bikin ya, yaitu terkait pendidikan perdamaian. Jadi selamat buat kelompok 3, senang kita dengan konten teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Etik dan Kak Alvira dari rekan perusahaan Indika Foundation. Selanjutnya untuk kelompok 7, apakah sudah siap? Iya, sudah siap. Oke, untuk kelompok 7, tunggu. Dibantu presiden. Oke. Untuk kelompok 7, dipersilakan ya presentasinya. Iya, silakan Nadia. Oke, selamat siang. Yang terhormat untuk tim perusahaan dan Divalin serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu anggotanya. Saya sendiri bernama Nadia Maritza. Terus rekan presentasi saya ada Sylvia dan ketua kelompok Kristi. Terus tim desain ada 2, yang satunya lagi Calan dan teman konten saya Ignatius sekaligus Kristi juga gitu. Oke, saya ingin mempresentasikan hasil konten kelompok kami yang membahas tentang carousel home credit. Konten ini bersumber pada permasalahan orang yang tidak percaya diri atau kurang percaya diri dan juga orang yang kurang berminat atau tidak berminat mengikuti pelatihan kepemimpinan karena pelatihannya kurang efektif gitu. Jadi kami membahas gambaran tentang durasi waktu, efektivitas, dan juga manfaat. Konten ini bersumber pada survei situs umum dan juga Home Credit Indonesia. Ya, selebihnya untuk penjelasan tentang desain akan dijelaskan oleh Sylvia. Iya, baik. Terima kasih, Nadia. Selamatnya menjelang sore. Mohon maaf saya tidak bisa open cam karena sinyal ini saya keluar masuk Zoom tadi. Saya dari kelas desain akan menjadi perwakilan kelompok 7 untuk menyampaikan desain. Dan desainer kelompok 7 ini ada 2 orang, Kalan dan saya. Kalan dan saya memilih style desain yang berbeda-beda, namun kami tetap berusaha menyesuaikan dengan ketentuan dan permintaan dari Home Credit serta image brief dari teman-teman konten. Carousel pertama didesain oleh Kalan di sini. Kalan memilih style desain ini katanya agar bisa menyampaikan feeling ke pembaca sehingga bisa merasakan emosi saat melihat visualnya gitu. Kemudian next Kak. Ya, ini kalian menggunakan font Open Sans dengan font size 54 dan 42. Sebenarnya di image brief dari HCI atau Home Credit Indonesia itu meminta sans serif dan atau serif, tapi karena saya dan kalian menggunakan Canva dan kami mencari font itu tidak ada dan akhirnya kami menggunakan font ini yang hampir-hampir mirip seperti itu. Kemudian
Untuk desain kedua, carousel kedua, ini desain saya. Saya milih style desain ini karena ingin memunculkan kesan clear dan fresh, dan tujuan menarik perhatian warga LinkedIn saat postingan HCI ini muncul di beranda LinkedIn mereka. Dengan demikian diharapkan analitik klik slide pada page LinkedIn HCI dapat meningkat, tidak berhenti pada impressionnya saja, atau sekedar muncul di beranda LinkedIn gitu. Saya rasa sekian untuk presentasi desain dari saya sebagai perwakilan kelompok 7. Apakah Nadia ada tambahan? Halo Nadia? Nadia di mute. Lanjut aja, Kak. Oh, baik. Saya rasa cukup sekian. Semoga konten dan desain kami memuaskan bagi Home Credit Indonesia, dan kami sadar kami harus terus berlatih agar lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih pada kelompok 7. Apakah dari rekan APIC Home Credit, apakah ada feedback? Iya, sebelumnya terima kasih untuk tim kelompok 7. Gambar-gambarnya juga bagus-bagus banget. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin kita bisa kembangkan lagi, kita perbaiki. Mungkin boleh dilihat dari pertama lagi. Mohon bantuannya. Yang sebelumnya lah. Di yang paling pertama yang di carousel. Oke. Ya, yang ini sudah bagus, tapi mungkin yang untuk di bagian bawah itu terlihat terlalu penuh untuk terlalu wordy di bawahnya. Mungkin yang logo itu bisa ditaruh di atas, dan terutama yang di bagian the criteria for a successful leader, itu ada 2 logo yang dipasang di situ. Mungkin hanya mungkin bisa gunakan 1 logo aja, jadi nggak perlu penuh ya gitu isinya. Dan kalau misalnya memang mau pakai hashtag clip, mungkin bisa ditaruh di pojok kiri atas supaya yang di bawah tidak terlalu penuh gitu. Terus kemudian untuk bagian caption-nya, oke. Nah, untuk yang di bagian caption-nya mungkin ini sudah nggak terlalu wordy seperti yang sebelumnya, tapi mungkin kurang sesuai dengan goals-nya. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan objektifnya kemarin apa, nanti dicoba di paraphrase lagi supaya sesuai dengan goals-nya dari program ini. Jadi nggak hanya terkait membahas self-confidence saja gitu. Terus ada yang please click the link in bio. Ini kemarin informasinya adalah kita akan via LinkedIn. Jadi mungkin kalau misalnya informasi link in bio, mereka akan bingung bio-nya di mana gitu. Karena ini akan diposting di LinkedIn seperti itu. Overall yang lainnya secara desain juga sudah cukup oke, nanti tinggal diperbaiki aja. Mungkin kita lanjut ke desain berikutnya. Langsung ke carousel 2. Nah, yang ini juga sudah oke. Nah, tapi mungkin yang untuk di gambar kedua, yang ada lip, itu foto-fotonya kan bentuknya miring. Sebaiknya mungkin bisa dibikin sejajar aja, lurus gitu, jadi nggak dibuat miring. Oke, kita coba next. Setelah cover, nah di bagian ini. Mungkin foto-foto dokumentasinya dibuat lurus aja, berjejer 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nggak usah dibuat miring. Dan untuk informasinya, di sini ada mentors provide special training. Nah, ini bisa jadi nanti salah persepsi gitu bahwa mentornya yang akan memberikan training seperti itu. Padahal mentornya di sini mereka hanya menjadi mentor dalam diskusi ketika mereka ada project. Jadi tidak ada kaitannya dengan training. Seperti itu, nanti bisa kita perbaiki sama-sama. Kemudian next-nya, boleh di next. Ini juga sudah oke. Nah, ini juga join link to know how for further information visit Home Credit LinkedIn page. Ini sudah oke.
Kita next lagi tadi. Oke, udah sih kalau dari saya kurang lebih seperti itu. Overall udah bagus, tinggal kita perbaiki bareng-bareng lagi nanti. Oke, baik. Terima kasih Kak Stefani. Selanjutnya untuk kelompok 5, apakah sudah siap untuk presentasi hari ini? Untuk kelompok Halo Kak, bisa dengar suaraku? Oke, baru kedengeran. Sudah siap ya untuk presentasi hari ini, dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu, beserta teman-teman peserta lainnya. Izinkanlah kami kelompok 5 untuk mempresentasikan tugas artikel dari campaign.id. Anggota kami beranggotakan 5, 3 lainnya mengerjakan Brave Vector dan 2 lainnya mengerjakan campaign.id. 2 orang itu adalah saya, Tri Rizky Widja. Oke, kelompok 5 di take over aja. Sore, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang campaign.id. Kebetulan saya Rahmatullah sebagai desainer dari poster campaign.id. Alangkah lebih baiknya langsung masuk ke slide 16 saja, Kak. Terus ya, dari grid yang sudah diberikan, kami membuat sebuah poster tentang penanaman pohon di Desa Kidono. Kami diberikan grid untuk membuat poster tentang penanganan hutan di Desa Kidono. Dari grid tersebut, saya diberi tugas untuk membuat sebuah deskripsi tentang poster yang itu berkaitan langsung dengan artikel. Nah, artikel tersebut berkaitan dengan deskripsi yang kami buat, yaitu perpaduan dari style desain kami menyesuaikan dengan tampilan desain yang ada di media sosial dari campaign.id. Jadi dari ketiga poster itu kami buat secara selaras atau menyamai agar memudahkan untuk pembaca dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi kami membuat itu sesuai dengan grid, mulai dari style warna, kemudian dari font yang diminta, kemudian dari jenis poster yang diminta sesuai contoh yang ada di grid. Begitu. Untuk presentasi artikel, kami kembalikan ke Kak Tri, apakah sedang aktif? Ya, sudah aktif, mohon maaf tadi Silakan, jaringannya jelek. Ini saya mulai dari pengenalan ini Kak, kelompok lagi Kak atau langsung ke artikel? Langsung ke artikel. Oke, baik Kak. Kali ini saya akan mempresentasikan artikelnya. Saya buat ke dalam 5W 1H. Ya, ke paragraf 1 Kak, slide 2 kalau nggak salah itu. Nah, ini adalah ramalan tentang terjadinya tenggelamnya Kabupaten Demak, di mana sebagian ramalan itu sudah terjadi di Desa Benono dengan tenggelamnya 100 rumah warga. Ini adalah figure 2.
bisa diwakilkan Kak Rizky? Untuk kelompok timnya, apakah bisa diwakilkan karena waktu terus berjalan? Halo? Halo, Kak. Iya, halo. Apakah sinyalnya sudah membaik? Enggak suara saya? Oke, Ya, masuk. aduh mohon maaf, hujan deras, soalnya putus-putus Iya, terus oke, nih, Kak. dilanjutkan ya. Terima Jelas kasih. ya, saya nggak usah pakai video ya, Kak, soalnya putus-putus terus nih. Ya, silakan, Halo? Tri. Iya, oke. Iya, kelompok paragraf 1 ke paragraf 1, Kak, slide paragraf 1. Iya, jadi artikel ini kami buat ke dalam 5W1H, di mana paragraf 1-nya penyebab dari pembuatan permasalahan dalam artikel ini adalah ramalan tentang tenggelamnya Kabupaten Kabupaten Demak, di mana sebagian ramalan itu sudah terjadi di Desa Bedono dengan tenggelamnya 200 rumah warga. Selanjutnya, figure 1, ini adalah gambar poster. Kami buat poster yang CTA ya, yang mengundang belas kasihan rasa iba, di mana orang sedang lari dari banjirop, rumahnya mereka tenggelam, dan ada juga orang yang berdoa menyelamatkan. Mohon maaf, sepertinya ada masalah, jadi mungkin langsung saja ke feedback dari perusahaan, karena perusahaan sudah mempelajari. Terima kasih. Halo, untuk kelompok 5, timnya apa bisa diperwakilkan? Baik, akan kami lanjutkan untuk kelompok 5 dari kami. Untuk fitur pertama itu terkait dengan poster. Jadi ketika bencana datang menimpa Desa Bedono, itu kami menyesuaikan deskripsi daripada artikel, yaitu bahwa sebuah bencana melanda Desa Bedono karena adanya penebangan pohon secara ilegal. Dan selanjutnya di paragraf kedua, yaitu warga Desa Bedono mata pencahariannya sebagian kecil adalah tambak ikan, yaitu penambak ikan kurang lebih demikian. Untuk langsung ke paragraf 6, jadi polusi air pada Desa Bedono memerlukan pembersihan yang signifikan terhadap kebersihan lingkungan. Jadi membutuhkan suatu kesadaran kepada warga untuk menanam pohon secara menyeluruh, secara bertahap, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya demikian dari kelompok 5, karena Akri mengalami masalah terhadap sinyal, karena saya sebagai desain fokus pada desain. Jadi untuk artikel lebih banyak ke Akri tim konten. Kurang lebihnya dari saya, terima kasih. Oke, apakah sudah selesai kelompok 5? Sudah, Kak. Oke, terima kasih pada kelompok 5. Untuk PIC dari perusahaan camping.id, apakah memberikan feedback? Ya, halo. Kedengaran nggak ya suaraku? Terdengar jelas, Kak. Oke, thank you ya kelompok 5
udah ngejelasin tadi lengkap juga. Dan aku ini ya izin nggak on cam karena lagi susah sinyal juga di perjalanan. Jadi nanti kalau agak hilang bisa diwakilin sama teman aku. Kalau untuk apa feedback dari aku ini sih, ntar ya. Tone penulisan itu aku suka banget kelompok 5 karena tone penulisannya hampir sesuai dengan editorial style campaign ya yang ada di Creative Brief. Jadi thank you teman-teman. Terus cover poster copywriting-nya humanis banget ya. Jadi emang orang yang baca tuh jadi tergugah gitu kayak apa nih gitu. Terus tadi juga teman-teman ngejelasin gimana visualnya juga ada storytelling-nya yang gitu tadi orang berdoa dan visual banjir itu menarik banget. Terus di teman-teman di penulisan artikelnya pun urgensinya kelihatan karena tadi di why-nya pun teman-teman menjelaskannya banyak banget ya permasalahan yang mungkin yang baca kayak baru tahu begini dampaknya. Jadi aku pun yang baca jadi pengen ikutan gitu apa sih yang bisa aku bantu gitu. Jadi itu keren banget. Nah terus font poster juga sesuai ya dengan poster yang dibuat campaign.com. Mungkin teman-teman juga udah riset. Terus nah paling tambahan list content plan dan referensi konten creator kan teman-teman udah beragam sekali ya. Paling di konten plan itu bisa difokusin ya ke 4 isu yang memang fokusnya campaign.com yaitu kesehatan, pendidikan, kesetaraan, sama lingkungan. Ya, udah. Terima kasih. Cukup ya Kak dari aku. Oke, terima kasih kepada Kak Anissa. Selanjutnya untuk kelompok 1, apakah sudah siap untuk presentasi hari ini? Untuk kelompok 1, ya, Luka. halo, oke, baru terdengar suaranya. Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Mohon ditunggu ya Oke, presentasinya dipersilakan, Kak. Baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang brand Manika ya, Manika Jewelry. Saya Kak Christian dari kelompok 1 dan di tim kelompok 1 ini ada 6 orang, 3 dari konten, 3 dari desain. Oke, lanjut ke slide kedua. Ini daftar nama kelompoknya beserta job desk-nya di sini. Lanjut slide 3. Ini IG carousel. Ini konten plan-nya ada gelang aprodit ya atau aprodit bracelet dan juga ada anting atau earring di sini. Nah, terus di sini ada di sini choosing a beautiful compliment can only be by visiting the website. Jadi untuk mendapatkan untuk memilih sesuatu yang cantik atau yang indah dapat mengunjungi websitenya Manika seperti itu. Ini diberikan semacam caption di situ. Ini captionnya to find out what, who, and how is Manika company. You can visit the website or read in product catalog. Nah, jadi ini kan di sini dijelaskan bahwa kalau ingin mengetahui
apa dan siapa itu Manika dapat mengunjungi websitenya atau bisa membaca di produk katalognya seperti itu. Nah, ini ada hashtagnya juga di bawahnya. Oke, lanjut. Slide 5 ini carousel yang kedua. Ini topiknya FAQ ya. Perhiasan apa saja yang diproduksi Manika seperti itu ya. Nah, ini di sini ada dijelaskan. Ini ada beras kuningan, white metal, alpaka. Nah, ini sih dijelaskan di sini. Nah, kemudian ini slide ke-6 lanjut captionnya. Nah, ini Manika Jewelry, world class premium jewelry with local material from Indonesia natural resources. Jadi perusahaan Manika, perusahaan kelas dunia yang mengambil bahan dan sumber daya lokal dari Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut. Slide 7, ini Instagram Reels. Nanti, ini Instagram Reels. Ini kami membahas tentang gemstone ya, atau batu permata. Filosofinya dengan ikatan persaudaraan atau brotherhood di sini ya, ikatan persaudaraan. Nanti untuk reelnya sudah ada di folder Google Drive, nanti bisa ditayangkan kalau memang ada cukup waktu. Oke, lanjut slide ke-8. Nah, ini ada captionnya, bisa dibaca di situ. Intinya bahwa mau nggak untuk lebih cantik atau lebih indah? Ini jawabannya. Nah, di situ juga ada keterangan harganya di situ. Oke, lanjut. Slide 9. Ini perhiasan apa saja yang ada di Manika? What jewelry is in Manika? Nah, ini di FAQ. Nah, ini juga ada Instagram Reel-nya juga di sini. Nanti bisa dicek di Google Drive-nya. Nah, ini slide 10, ini juga masih Reel ya. Reel-nya. Nah, ini masih tentang jenis-jenis perhiasan yang diproduksi Manika itu apa? Ada apa saja sih di situ? Apa aja yang diproduksi? Nah, nanti sudah ada video reels dari kelompok kami seperti itu. Nah, ini slide 11 single image. Ini ada anting kristal atau kristal earring. Shining crystal earring look beautiful. Nah, di sini ada menjelaskan tentang keindahan anting kristalnya ini seperti apa. Ada juga ini anting kristal nirwana atau nirwana earring kristal. Nah, dijelaskan di sini. Lanjut slide 12. Ini captionnya ya. Nah, ini. Let's buy it now. Let's buy it now. Let's come, let's serve. Nah, jadi beli sekarang, siapa cepat dia dapat gitu. Maksudnya seperti itu di sini. Captionnya seperti itu. Ini ada harganya juga. Kemudian tadi juga ada CTA-nya seperti itu. Let's buy it now. Let's come, let's serve seperti itu.
Ini slide 13 lanjut. Nah ini tentang ini ya, produk care ya di sini. Produk Manika dapat digunakan dan dicuci dengan mudah. Nah, di situ ya ini produk care. Lanjut slide ke-14. Ya ini ada berasnya ya. Ini masih di produk care, di penjelasannya produk care-nya di sini. Terus lanjut. Nah, ini slide 15. Terbuat dari bahan apakah perhiasan Manika? Ini ke top pilarnya yang material ya atau bahannya. Bahannya ini seperti apa sih? Some of Manika jewelry, existing jewelry are made of brass. Jadi dibuat dari brass seperti itu, atau kuningan. Nah, seperti itu. Terus lanjut. Ini single image. Nah, ini semua produk Manika menggunakan dengan berkualitas tinggi. Sehingga membuat percaya diri bagi yang memakainya. Seperti itu. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya juga di sini. Terus lanjut. Nah, ini case story slide 17 ya, di case story. Ini tentang produk care, jadi bagaimana sih cara membersihkannya, how to clean jewelry. Nah, di situ juga ada ini cara-caranya di situ, bagaimana cara membersihkannya seperti itu. Ini slide 18, ini masih IG story, how to clean jewelry, how to clean brass objects. Nah, ini di situ juga ada penjelasannya di situ gimana itu cara membersihkannya seperti itu. Di situ ada ini penjelasannya. Ini di story slide 19 ya, di story cincin infinity ring. Nah, infinity ring ini filosofinya adalah lingkaran kehidupan, itu yang tak berujung dan tak berpangkal, seperti itu filosofinya kalau infinity ring ini. Nah, ini lanjut ke slide 20. Di sini juga ada penjelasannya. Ada desain cincinnya juga seperti apa di situ. Nah, ini slide 21 masih Instagram story. Apa itu perusahaan Manika? Ya, ini ada topik-topiknya di sini. Slide 22 ini menjelaskan tentang apa sih itu Manika, memproduksi perhiasan dan berbagai macam logam mulia atau perhiasan seperti itu. Nah, udah, ini slide 23 sudah habis. Demikian untuk yang konten. Untuk desain bisa disampaikan oleh Kak Fatima, ya. Persilakan untuk JPI. Apakah sudah hadir? Sisa 5 menit lagi ya, Kak. Kenapa? Sorry? Durasi waktunya sisa 5 menit lagi ya, Kak, untuk presentasi. Oh iya. Oke, ya. Silakan tim desain bisa menjelaskan.
Oke, Belum untuk yang lagi. carousel, yang pertama ada foto produk. Jadi ditunjukkan kecantikan dari kemewahan dan kecantikan dari produk yang punya dari Manika ini. Oke, di situ juga saya masukkan barcode untuk di desainnya. Jadi bisa langsung diakses lewat barcode. Selanjutnya, di slide selanjutnya tolong. Lagi. Oke. Konten yang kedua, itu juga berupa foto produk. Yaitu cincin, gelang, dan anting. Oke. Jadi kami menggunakan beberapa foto yang ditampilkan pada slide berikut. Di sini kita juga menunjukkan bagaimana sih produk-produk yang kita punya, seperti maksudnya dengan material-material seperti ini, produk-produk apa yang ditunjukkan seperti itu. Selanjutnya, oke. Kalau yang ini post berupa video produk. Oke, jadi di sini kami menggunakan video yang dalamnya itu juga ada model yang memperagakan perhiasannya. Jadi menunjukkan bagaimana produk ketika digunakan pada model seperti itu. Selanjutnya, reels yang kedua, video yang hanya menunjukkan produk saja. Jadi kita menunjukkan perhiasan-perhiasan dari Manika ini dengan menggunakan video seperti itu. Lanjut. Single image yang pertama menggunakan yaitu foto berupa produk anting. Situ juga ada nama produknya seperti apa dan harganya juga tertera di situ. Ya, kami menggunakan highlight untuk fontnya. Lalu di bagian bawahnya ada, kami tunjukkan juga barcode untuk bisa langsung mengakses. Selanjutnya, konten yang selanjutnya. Gimana? Bisa selanjutnya? Yang kedua, single image yang kedua, oke. Konten ini menunjukkan gelang yang ada di air. Jadi itu menunjukkan bagaimana gelang itu jadi ketika ini menunjukkan juga menyelaraskan dengan captionnya, yaitu
bahwa produk itu mudah dibersihkan. Jadi ketika kotor gitu terkena air itu bisa lebih mudah bisa mudah dibersihkan seperti itu. Lalu juga di bawahnya ada barcode untuk langsung mengakses katalog. Selanjutnya, single image yang ketiga, kami menggunakan tulisan yang di bold. Maksudnya seperti apa? Kami seperti Waktunya sudah habis ya, Kak. menunjukkan bahwa gelang dan perhiasan yang dipakai ini sangat cantik. Oke, kalau gitu mungkin cukup sampai di single image 3. Terima kasih, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya untuk PIC dari perusahaan Manika, apakah mau memberikan feedback? Halo, sudah masuk belum suara saya? Oke, sudah aman Kak suaranya. Jadi saya mewakili Manika ya. Boleh saya komen langsung ke slides? Oke. Overall yang saya lihat sesuai dengan briefing kita, simple elegance karena saya tim desain di Manika. Jadi saya melihatnya sudah senada dengan arah dari desain Manika. Saya suka banget untuk desain-desainnya. Boleh dilanjutkan? Slide satunya oke, carouselnya oke. Lagi yang single image 3 tadi ya kalau nggak salah ya. Ini juga oke. Lanjut lagi single image 3. Nah, di sini mungkin warna merah di background-nya bisa di take out. Oke, karena terlalu kontras. Terus untuk penempatan barcode, untuk penggunaan font, untuk komposisinya juga udah oke banget menurut saya, tidak ada tambahan sih dari saya. Dan untuk caption, untuk kontennya juga menurut saya sudah oke, simple, langsung kena ke viewers, ke pembaca kita. Udah dilanjut? Apakah ada lagi? Nah, ini juga oke. Penempatan tulisannya tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu turun karena kan biasanya untuk di story itu kan ada kolom pesan sama tertutup sama logo di atasnya ya. Untuk materinya ada di tengah-tengah, sudah oke banget. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, di sini. Mungkin di sini ada satu tulisan di atasnya. Fontnya mungkin digunakan yang biasa aja, jangan terlalu kaku. Di sini saya lihat terlalu kaku untuk font di atasnya. Tapi untuk yang di bawahnya sudah oke. Mungkin font di bawah ini di bold mungkin seperti itu ya. Penempatannya sudah oke. Sudah habis ya. Overall desain dan kontennya saya suka. Sudah sesuai dengan rules-nya Manika. Oke, ada slide lagi ya Kak? Oke. Oke, di sini juga sudah oke. Terbaca dengan jelas tulisannya. Terlalu ke atas dan ke bawah. Penggunaan gambarnya juga udah oke, pemilihannya. Oke, sudah. Saya rasa untuk kelompok 1 sudah cukup oke.
Oke, menurut saya sudah sesuai dengan rules-rulesnya Manika. Oke, baik. Terima Daniel. kasih Baik, untuk terima kasih. versi perusahaan Manika. Selanjutnya untuk kelompok 8, apakah sudah pada siap untuk presentasi hari ini? Siap, Kak. Oke, suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah terdengar, tapi agak kecil suaranya. Oh, oke. Oke. Untuk presentasi hari ini dipersilakan. Oke, selamat siang Kak Suri dan tim Divaling dan juga Kak Indri dan juga tim Manika. Saya Gracia di sini izin mempresentasikan dari kelompok 8 khususnya di bagian konten, dan juga nanti saya bersama rekan saya Kak Farhan akan mempresentasikan untuk bagian desainnya. Oke, next. Di slide kedua, di sini kami sudah mencantumkan siapa-siapa saja yang sudah bertugas, sudah menyelesaikan tugasnya, dan di sini kami semua ada 5 orang, dan 5 orang ini semua mengambil bagian dalam membuat konten Manika ini. Oke, next slide selanjutnya. Oke, pertama ini konten 1. Di sini ada material produk. Di sini next aja. Nah, jadi pertama-tama ini kita mengangkat tentang material produk. Di sini tujuan kami mengangkat material produk ini adalah untuk memberikan informasi kepada customer dari Manika bahwa ini loh ada beberapa produk yang Manika gunakan ya. Di situ ada pyrite, lalu ada batu ametis juga, lalu ada kristal, ada juga brush dan seterusnya. Dan di sini kami membuat konten itu dengan quiz Instagram ya, supaya kita juga ada interaksi dengan customer. Dan sebenarnya jawaban yang benar itu adalah all true, karena sebenarnya semua dari 4 jawaban di atas itu benar ya, benar. Nah, ya tadi tujuannya adalah sebenarnya untuk menginformasikan kepada customer bahwa ini loh yang digunakan oleh produk Manika, bahan-bahannya. Dan salah satunya nanti kami akan juga membahas di konten selanjutnya tentang batu ametis. Oke, mungkin dari pihak desain, silakan Kak Farhan. Baik, terima kasih untuk Kak Gracia. Nah, selamat siang teman-teman, sama kakak-kakak. Nah, oleh desain yang dibuat oleh Kak Frida Shine itu sebenarnya dibuat dalam 2 variasi. Yang pertama yang sebelah kiri tanpa stiker. Yang sebelah kanan ini nanti tidak akan dikasihkan di story nanti. Akan ada stiker yang multiple choices. Nah, desainnya ya sesuai dengan brief itu dibuat seelegan mungkin. Demikian penjelasan singkat dari saya. Bisa kembali ke Kak Gracia. Oke, next slide selanjutnya kita pada konten yang berikutnya. Di sini story produk untuk pilarnya, dan di sini saya dari konten itu mengangkat tentang cincin ya, di mana kita tahu banyak orang juga percaya cincin itu memiliki filosofi mengekspresikan cinta gitu, mengekspresikan kasih sayang. Makanya kalau di wedding atau tunangan gitu kan, mereka mengekspresikan kasih sayang mereka dengan cincin, karena cincin itu melambangkan suatu lingkaran yang tak putus-putusnya gitu ya. Jadi seumpama cinta, seumpama kasih sayang pun juga harusnya demikian. Makanya di sini kami angkat, mari kita ekspresikan cinta kita dengan cincin yang unik dari Manika gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada desainnya, mungkin Kak Farhan silahkan. Oke, terima kasih Kak Gracia. Nah, dalam story yang reels yang dibikin oleh saya sendiri, ini reels ini sebenarnya menceritakan singkatnya itu katalog perhias produk-produk yang dibikin oleh Manika. Dengan ini kan yang paling pertama keluar adalah express your love with endless quality from Manika. Ini biar penonton bisa langsung tertarik, ya apa sih produknya Manika itu. Nah, selesai menunjukkan sebuah produk, dia diakhiri dengan ini. Di mana alamat workshopnya Manika, website, email, serta Instagramnya Manika. Tidak lupa saya juga tambahkan kode QR di kiri bawah. Oke, Kak Gracia boleh lanjut. Oke, jadi ini memang reels ya, mungkin nanti kalau ada waktu bisa diputar. Nah, untuk next yang slide selanjutnya, ini saya angkat produk care, di mana sebenarnya tujuan utamanya kita mau
membahas tentang fee service yang diberikan oleh Manika dalam merawat ya atau memberikan pelayanan terbaik buat customer-customernya. Akan tetapi saya memulai di sini dengan pernyataan bahwa ya kita harus menjaga perhiasan yang kita punya, karena setiap dari kita pasti mau dong perhiasan kita tuh tetap berkilau, bercahaya gitu kan. Maka itu di sini saya membuka dengan tips ya, ada 3 tips di sini bagaimana kita bisa menjaga kilauan dari perhiasan kita. Nah, akan tetapi kalau seumpamanya gitu kan, seumpamanya para customer pas lihat tips ini, ya saya udah nggak ngelakuin dan produk saya, perhiasan saya udah kusam nih, sebagainya gitu kan ya. Nah, lalu di ending itu saya katakan bahwa kita nggak usah khawatir loh, bahwa kalau kalian menggunakan produk Manika, kalian mendapatkan free service gitu ya, di mana produk Manika itu tetap memberikan yang terbaik agar menjaga produk-produknya itu tetap berkilau dan nyaman digunakan oleh customer-customernya. Jadi keunggulannya di situ. Kita mau angkat tentang free service yang digunakan oleh Manika. Tapi sebelumnya kita memberikan informasi terlebih dahulu. Oke, mungkin desainnya silakan Kak Farhan. Maaf, bisa lanjut slide-nya tolong. Lanjut. Lanjut aja. Satu lagi. Nah, ini dia. Mundur, maaf. Mundur. Mundur lagi ini. Tolong mundur. Tadi di 1 menit lagi ya, Kak. Ini karena ada gangguan nih, ditambahin 1 menit lagi, Kak. Kak Ismah ya. Oke, Kak. Belum mundur ini. Slide-nya Kak Yogi. Oke, Guru. Oke, coba di pause itu waktunya, Kak Ismah. Oke, Kak. Oke, bisa play lagi waktunya. Oke, mundur. Tolong kayak gini, mundur. Belum ini. Mundur lagi. Nah, benar. Nah, di desain yang saya bikin ini simpel aja. Ada si model kenakan itu kalung sama cincin Manika. Dia sangat dengan bangga sekali dan terpesona melihat perhiasan yang Manika yang dia pakai. Teksnya itu ada tulisan take care of your jewelry and keep that shine. Itu untuk mengajak para user itu untuk menjaga perhiasan yang mereka dapat beli dari Manika. Seperti itu. Oke, silakan lanjut Kak Grace ya. Oke, mungkin karena waktu, jadi dari pihak Manika juga mungkin sudah melihat PPT yang kami buat, mungkin bisa dilihat lagi. Tapi secara keseluruhan, saya dari pihak konten ingin mewakili teman-teman saya untuk konten-konten yang selanjutnya gitu ya. Jadi kita juga ada mengangkat tingkat artistik yang dibuat oleh produk Manika ini gitu ya, yang sangat tinggi. Makanya salah satu rekan saya itu mengangkat akan hal itu. Kan kita melihat produk Manika ini sangat unik gitu ya, sangat unik dan memiliki juga model-model yang etnik gitu ya, memiliki ciri khas Bali. Itu ya juga salah satu hal yang kami angkat dari konten kami. Dan juga kami juga mengangkat banyak sekali produk care gitu ya, untuk memberikan informasi kepada mereka gitu, kepada customer bahwa caranya untuk menjaga perhiasan seperti itu gitu. Jadi secara keseluruhan itu sih dari konten kami. Mungkin Kak Farhan langsung saja secara keseluruhan desainnya. Ya, boleh. Waktunya sudah habis ya, Kak. Iya, makasih. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 8. Selanjutnya dari PIC Manika dipersilakan untuk feedback-nya. Halo, selamat sore tim kelompok 8 ya.
Overall tadi dari penjelasan dari awal, saya suka banget dengan isi kontennya. Terus dari mana? Saya sambil lihat ya, melihat desainnya ya. Oke, yang pertama tadi tentang stories. Oke, idenya bagus. Kita diadain quiz time, jadi meningkatkan interaksi antara followers kita. Itu bagus banget. Oke, terus untuk desain sudah sesuai dengan rules Manika. Color-nya natural, tidak terlalu, suara saya terdengarkan ya? Terdengar jelas, Kak. Oke, tidak melenceng dari tone color-nya Manika, terus simple, elegansnya dapat juga. Komposisinya juga oke. Oke, dari penempatannya juga tidak terlalu ke atas dan ke bawah untuk story. Bagus. Oke. Mungkin ini nanti di mana nih story ini ada komen below-nya tuh kayak mereng, story 4 ya. Bisa dicek nanti story 4 itu. Ini yang saya terima di Drive. Terus dilanjutin sama Reels. Reels ya selanjutnya ya? Iya, Kak. Oke. Reels-nya saya sudah cek, sudah oke. Sound-nya juga sudah oke yang dipakai. Terus saya lanjut ke ini yang saya mau agak notice sedikit untuk konten. Di carousel 1 ya. Carousel 1 itu how to tell if a ring is brass or gold. Karena kita menggunakan brass, jadi mungkin bisa ditunjukkan kelebihan brass. Kalau kita menunjukkan gimana perbedaan brass dan gold, itu kayak lebih mengarah brass itu tidak lebih bagus dari gold gitu jadinya. Ya, mungkin bisa dibandingkan dengan yang lainnya ya, brass atau chopper misalnya, tembaga mungkin. Seperti itu ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan yang selevel lah ya, jangan terlalu tinggi. Gold itu kan udah tinggi banget gitu. Itu aja sih untuk overall oke, saya suka semuanya. Semuanya saya oke, penempatannya, komposisinya, font yang digunakan juga oke. Pemilihan gambar-gambar, picture-picture juga oke. Terus ini tadi, maaf, boleh back kemana tadi ya? Story atau apa itu tadi? Boleh back. Penggunaan gambar yang mana tadi ya? Yang cincin, kalau nggak salah. Yang cincin. Back. Nah, ini yang cincin, mungkin teman-teman bisa lihat yang di nasi jinggo itu kan kontrasnya terlalu tinggi. Terlalu kontras lah ya, kita lihat. Terlalu merah. Mungkin saturation-nya mungkin lebih dikurangi. Gitu. Biar senada sama living space-nya. Kan ada perbedaan kan ya, tone color-nya tuh. Saturation-nya mungkin diturunin. Nah, itu aja semuanya overall oke. Simple, elegan, cantik. Kelompok 1, kelompok 8 oke. Mantap. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan Manika. Karena semua kelompok sudah selesai semua, terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mempresentasikan tugasnya, semuanya bagus semua secara konten dan desain. Dan sebelum mengakhiri acara hari ini, terima kasih juga kepada rekan-rekan perusahaan dari Survei Internasional, Ngalup, perusahaan Manika, Indika Foundation, Home Credit, Campaign.id, dan Befaktor. Untuk saat ini kita sesi foto bersama ya teman-teman. Untuk
teman-teman atau rekan-rekan PACE yang masih bergabung, boleh dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Oke, yuk kita sesi foto. Tampilkan wajah ganteng cantiknya kalian. Udah pas belum nih Mbak Prita aku? Udah pas. Mungkin kameranya dimundurin dikit kali ya, karena cuma kepalanya aja nih kelihatan. Oke, yang lain boleh. Diturunin Kak Rama, diturunin kameranya Kak. Turunin, oke stop. Oke, pas. Oke, mungkin Nah, ada Yudi. saran. Yudi use Ada far saran. kurang ke kiri Kak. Yudi use far. Kurang ke kiri kameranya. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, apakah ada saran nih dari PACE perusahaan mengasihkan saran fotonya gimana, gerakannya atau gaya peace atau gaya gimana nih? Oke, senyum aja katanya. Oke, untuk slide pertama kita siap untuk cek rekannya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua boleh ganti gaya mungkin boleh. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah semua? Fotonya aman, Kak Yogi? Aman. Aman. Oke. Aman. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya